Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Antika. Saya dari Pendidikan Biologi angkatan 2017. Di sini saya akan menerangkan tentang materi keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Let's go. Menurut kalian, apakah keselamatan dan kesehatan kerja itu perlu? Oke, mari kita bahas satu-satu. Rasional K3. Dalam setiap kegiatan, selalu ada resiko kegagalan. Kemudian kecelakaan sekecil apapun akan menimbulkan kerugian. Sebisa mungkin kecelakaan kerja itu harus dicegah dan penanganan K3 di sekolah memang harus menyeluruh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam video ini. Ini merupakan gambar contoh kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium. Melihat rasional K3 serta contoh kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium, bukankah K3 sangat diperlukan untuk meminimalisir segala kemungkinan yang terjadi ketika kita berada di dalam laboratorium? Ternyata K3 itu ada perlindungannya loh. Salah satunya itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Undang-undang tersebut berbunyi, setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. Adanya undang-undang ini membuktikan bahwa K3 bukanlah sesuatu yang pantas untuk disepelekan. Berikut merupakan faktor bahaya dalam K3. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua faktor kimia, ketiga faktor biologi, dan keempat adalah faktor psikologi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada faktor bahaya fisik. Contohnya kalian bisa lihat di video. Kemudian saya akan ambil satu contoh yang akan dijelaskan, misal ketinggian, misal letak alat atau bahan yang letaknya terlalu tinggi sehingga sulit untuk dijangkau oleh laboran ataupun praktikan, sehingga akan menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah faktor bahaya kimia. Faktor bahaya kimia itu bisa berasal dari bahan-bahan di laboratorium, baik itu bahan yang padat, cair maupun gas. Nah, resiko ini sangat sering terjadi karena bahan-bahan yang sifatnya kimia itu sering digunakan di laboratorium, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan SOP yang ada di laboratorium. Selanjutnya ada faktor bahaya biologi. Faktor bahaya biologi bisa berasal dari jamur, bakteri, virus, tanaman, maupun hewan. Karena laboratorium merupakan tempat kita praktikum, maka resiko untuk terkena jamur, bakteri, dan lain-lain itu menjadi lebih tinggi. Sehingga penggunaan bahan-bahan seperti di atas harus diperhatikan secara benar-benar, baik cara penggunaan dan cara penanganannya, sehingga kita bisa terhindar dari resiko kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir ada faktor bahaya psikologi. Contohnya ialah stres, kelelahan, emosi negatif, dan lain sebagainya. Nah, bahaya psikologi ini dapat memberikan dampak terhadap kefokusan kita. Misal ketika berada di laboratorium, kita menjadi tidak fokus sehingga resiko kecelakaan kerja akan menjadi lebih besar. Ketika kita bekerja di dalam ruangan seperti halnya di laboratorium, maka sirkulasi itu penting. Sirkulasi di sini merupakan sirkulasi udara, yaitu keluar masuknya udara di dalam ruangan. Nah, sirkulasi yang baik itu merupakan sirkulasi dari udara yang alami, bukan dari AC dan lain sebagainya. Kemudian, ventilasi udara itu harus cukup dan gunakan AC apabila dibutuhkan saja. Mengapa penting? Karena sirkulasi ini yang akan memicu kenyamanan seseorang ketika berada di dalam ruangan atau di laboratorium.
Ketika kita berada di laboratorium, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti halnya sikap dan cara kerja, posisi mesin maupun alat kerja. Mari kita bahas contohnya. Ketika kita berada di dalam laboratorium, maka kita harus menggunakan alat perlindungan diri dengan baik dan benar. Seperti kita menggunakan jas lab dengan baik, dikancingkan dan tidak boleh terbuka. Kemudian kita menggunakan handscoon ketika kita sedang melakukan praktikum dan kita harus menggunakan sepatu yang tertutup. Kemudian selanjutnya ketika kita sedang bekerja, usahakan posisi duduk kita merupakan posisi duduk yang baik, yaitu tegap, tidak boleh terlalu menunduk ataupun tidak boleh terlalu membusungkan dada. Ada lagi, ketika kalian berada di laboratorium, maka kalian harus mengenali simbol-simbol bahaya yang ada di laboratorium. Fungsi dari simbol ini adalah untuk memberikan rambu-rambu kepada kalian supaya kalian lebih berhati-hati ketika sedang menggunakan bahan-bahan tersebut. Materi mengenai K3 serta simbol-simbol bahaya banyak sekali di buku-buku bacaan dan juga di internet, sehingga kalian bisa belajar secara mandiri. Kemudian nanti silakan kalian mengisi LKS yang sudah saya sediakan. Terima kasih.